Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 12 yang saya banggakan, kita ketemu lagi di materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materi minggu ini kita akan membahas materi yang berjudul Peran Lembaga Penegak Hukum. Di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga penegak hukum. Mari kita lihat apa saja peran-peran dari lembaga penegak hukum itu sendiri, dan lembaga apa saja yang menangani penegakan hukum di negara Indonesia ini. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Bahkan hal tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada Kepolisian Republik Indonesia, atau yang sering kita kenal, yang sering kita lihat adalah polisi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu adalah tugas dari seorang Polri atau Polisi Republik Indonesia. Saya garis bawahi, tugas Polri adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Jadi kalian jangan takut terhadap polisi, karena tugas dari polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Tidak ada polisi yang anarkis, tidak ada polisi yang semena-mena. Walaupun ada, mungkin itu hanya oknum-oknum polisi saja. Bisa kalian lihat di gambar di bawah itu, ada seorang polisi yang sedang menggendong nenek-nenek tua, karena itu adalah tugas dari seorang polisi, salah satu tugas dari seorang polisi. Lalu yang berikutnya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan putusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kalian lihat gambar seorang kejaksaan Republik Indonesia yang sedang berbaris. Tugas atau peran dari kejaksaan itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di Pasal 30. Lalu yang berikutnya adalah advokat. Advokat yang lebih familiar di telinga kita adalah pengacara. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada subjek hukum, seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Jadi seorang advokat atau pengacara tugasnya yaitu memberikan bantuan hukum kepada subjek hukum. Jika ada seseorang yang tersangkut masalah hukum, maka disitulah peran advokat untuk memberikan bantuan perlindungan hukum. Perlu digarisbawahi, advokat atau pengacara bukan membela orang yang salah, tetapi advokat tugasnya adalah memberikan bantuan hukum kepada subjek hukum. Lalu yang berikutnya adalah
Hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi tadi kita udah bahas polisi, polisi, kejaksaan, advokat. Mereka semua tidak bisa memutuskan, tidak bisa menentukan seseorang bersalah atau tidak. Yang berhak menentukan seseorang bersalah atau tidak hanyalah hakim di pengadilan setelah melalui beberapa proses persidangan. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa hakim di bawah teks. Jumlahnya hakim itu harus ganjil. Di bawah itu ada 5, kalau tidak 5, 7, kalau tidak 7, 3. Jumlahnya harus ganjil. Kenapa harus ganjil? Nanti kita bahas di lain waktu di proses offline. Mari kita masuk ke penegak hukum yang berikutnya adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi KPK walaupun punya hak untuk menangkap orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, sama seperti polisi dan kejaksaan, KPK juga tidak berhak atau tidak bisa menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Yang berhak menentukan bersalah atau tidak bersalah yaitu hakim di pengadilan. Baik anak-anak, materi untuk minggu sekarang saya akhiri. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.